Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, program studi profesi kebidanan. Di sini saya mendapatkan tugas pada mata kuliah safety pasien pada cara menyiapkan dan pemberian injeksi intrakutan dengan dosen pengampu Ibu Suparmi, SPD, SSID, STR, KEP, MKes. Pemberian obat secara parenteral lebih cepat diserap dibandingkan dengan obat oral, tetapi tidak dapat diambil kembali setelah diinjeksikan. Oleh karena itu, perawat harus menyiapkan dan memberikan obat tersebut secara hati-hati dan akurat. Pemberian obat parenteral memerlukan pengetahuan keperawatan yang sama dengan obat-obat yang topikal. Namun karena injeksi merupakan prosedur invasif, teknik aseptik harus digunakan untuk meminimalisir resiko injeksi. Memberikan obat melalui suntikan intrakutan dan intradermal adalah suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Tujuan injeksi intrakutan adalah 1. Agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan-lahan. 2. Pasien mendapatkan pengobatan sesuai program pengobatan dokter. 3. Memperlancar proses pengobatan dan menghindari pemberian obat. 4. Membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu. Yang kelima, menghindarkan pasien dari efek alergi obat dengan cara skin test. Kemudian yang keenam, digunakan untuk tes tuberkulin dan tes alergi terhadap obat-obatan. Dan yang terakhir adalah pemberian vaksinasi. Sedangkan indikasi injeksi intrakutan adalah pasien yang membutuhkan tes alergi, mantok tes, kemudian pasien vaksinasi dan sebelum masukkan obat. Untuk lokasinya, bisa di lengan bawah bagian atas, dada bagian atas, punggung bagian atas di bawah skapula. Bisa juga pada bayi di lengan atas di sebelah kanan. Untuk persiapan alat dan bahan, daftar buku obat atau catatan. Obat dalam tempatnya sepet 1 cc, kapas alkohol, cairan pelarut, bak steril, jarum, kemudian handskun. Untuk pemberian obat atau penyuntikan melalui intrakutan, prinsipnya sebelum memberikan obat, perawat harus mengetahui diagnosa medis pasien, indikasi pemberian obat, efek samping obat, dengan prinsip 10 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, benar cara pemberian, benar pemberian keterangan tentang obat pasien, benar tentang riwayat pemakaian obat oleh pasien, benar tentang riwayat alergi obat pada pasien, benar tentang reaksi pemberian beberapa obat yang berlainan bila diberikan bersama-sama, dan benar dokumentasi pemakaian obat. Untuk mantok tes diberikan 0,1 cc, dibaca setelah 2-3 kali 24 jam dari saat penyuntikan obat. Setelah dilakukan penyuntikan, tidak dilakukan desinfektan. Perawat harus memastikan bahwa pasien mendapatkan obatnya. Bila ada penolakan pada suatu jenis obat, maka perawat dapat mengkaji penyebab penolakan dan dapat mengkolaborasikannya dengan dokter yang menangani pasien. Bila pasien dan keluarga tetap menolak pengobatan setelah pemberian inform konsen, maka pasien maupun keluarga yang bertanggung jawab menandatangani surat penolakan untuk pembuktian penolakan terapi. Injeksi intrakutan yang dilakukan untuk melakukan tes pada jenis antibiotik dilakukan dengan cara melarutkan antibiotik sesuai ketentuannya, lalu mengambil 0,1 cc dalam spet dan menambahkan aquabides 0,9 cc. Yang disuntikan pada pasien hanya 0,1 cc. Untuk tindakan yang dilakukan, yang pertama adalah mencuci tangan, berdiri di sebelah kanan pasien, bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang, buka dan naikkan. Kemudian buka obat dengan cara plakon atau vial, buka tutup metal, lakukan desinfeksi, tutup karet dengan kapas alkohol. Apabila sediaan obat dalam flakon masih berupa bubuk, larutkan dengan aquabides sebanyak yang tercantum pada petunjuk penggunaan obat. Isap udara sebanyak cairan yang diperlukan. Tusuk jarum dengan posisi baffle tegak. Suntikan udara ke dalam flakon. Balik flakon dengan tangan kiri memegang flakon dengan ibu jari dan jari tengah. Sedangkan tangan kanan memegang ujung barel dan pluger. Jaga ujung jarum di bawah cairan.
Biarkan tekanan udara membantu mengisi obat dalam keadaan SPED. Setelah selesai, tarik jarum dari flakon. Desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan disuntik. Tegangkan daerah yang akan disuntik dengan tangan kiri. Lakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas dan sudutnya 15-20 derajat terhadap permukaan kulit. Semprotkan obat hingga menjadi gelembung. Tarik SPED dan tidak boleh dilakukan masase. Setelah penyuntikan, area penyuntikan tidak boleh didesinfeksi. Rapikan pasien, rapikan alat, cuci tangan, dan dokumentasikan tindakan. Bila injeksi intrakutan dilakukan dengan tes antibiotik, lakukan penandaan pada area penyuntikan dengan melingkari area penyuntikan dengan diameter kira-kira 1 inci atau diameter 2,5 cm. Penilaian reaksi dilakukan 15 menit setelah penyuntikan. Nilai positif jika terdapat tanda rubor, dolor, kalor melebihi daerah yang sudah ditandai. Artinya, pasien alergi dengan antibiotik tersebut. Evaluasi respon klien terhadap zat uji, berapa obat yang digunakan dalam pengujian dapat menyebabkan alergi. Kemudian evaluasi keadaan lokasi injeksi dalam 24 atau 48 jam bergantung pada uji yang dilakukan.